Baik, selamat pagi, siang maupun sore. Di sini saya Yusuf Abram Febrianto, NPM 191201038 dari kelas AMT kelas K akan menjawab UAS aplikasi AMT dari studi kasus PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang F&B atau industri makanan. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan manufaktur. Di sini tahapan manufaktur ada 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini meliputi menghindari kesalahan produksi, memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi, menentukan desain, cara pembuatan, dan modifikasi barang. Yang kedua ada pengaturan rute produksi. Di sini pengaturan rute produksi akan menentukan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Di sini pengelolaan anggaran berfungsi untuk menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja setahun sebelumnya dan penyesuaian kegiatan berikutnya. Lalu persiapan penyusunan anggaran oleh semua divisi yang terkait, menentukan anggaran dan melakukan kajian uji kelayakan, dan melaksanakan anggaran. Lalu yang keempat, rencana produksi. Perencanaan produksi yang telah dijalankan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait dengan manufaktur. Lalu yang terakhir adalah pemantauan stok. Sini stok bahan atau barang yang belum jadi harus selalu dihitung untuk memastikan stok bahan baku cukup untuk proses manufaktur. Stok barang jadi juga harus dihitung untuk menghindari kelebihan atau kekurangan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul persediaan. Di sini saya sudah menyiapkan untuk Odoo. Kita masuk ke manajemen persediaan di inventory, lalu ke produk. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 19 produk. Saya akan menambah satu produk lagi. Misalnya kentang goreng. Di sini saya akan mematok harga 10.000. Oke, kita quantity misalnya 34 misal. Oke, kita save. Maka kentang goreng akan otomatis masuk ke list produk tadi. Lalu saya akan mensimulasikan penjualan ke customer. Misalnya di sini saya membuat penjualan ke customer, misalnya namanya ya, great. Lalu penjualan hari ini dan pembayarannya secara langsung atau cash. Kita pilih immediate payment. Produk yang akan dibeli adalah cheeseburger misal. Kuantitinya misal 2. Nah, setelah selesai kita confirm. Nah, setelah itu kita pilih delivery untuk memastikan produk sudah di tangan pembeli, lalu validasi, apply. Oke, kita kembali ke create invoice, regular invoice. Oke, confirm. Nah, lalu apabila sudah membayar, kita pilih register payment. Kita pilih cash untuk pembayar cash, create payment. Maka akan terotomatis terbayarkan. Oke, lalu apabila misalnya kita buat pembelian secara kredit atau pembayarannya menunggu, misal di sini kita customernya namanya Rika, produk misalnya misal stik daging, memesan 3. Oke.
pembayaran dalam 15 hari misal, lalu confirm. Lalu kita create invoice terlebih dahulu, regular invoice, create and view invoice. Oke, kita bisa melihat invoice-nya, kita bisa confirm. Lalu kita bisa kirim invoice-nya ke alamat email dari Ripka sendiri. Misalnya di sini. Itu. Lalu kita bisa send and print. Setelah terkirim, setelah terbayar, kita bisa menuju register payment dan kita pilih cara membayarnya melalui bank, lalu create payment. Untuk laporan keuangan, kita bisa pilih model accounting di sini. Lalu untuk pembayaran secara cash, kita bisa melihat ada kolom cash di sini. Kita bisa melihat untuk melihat pembayaran secara cash, kita pilih outstanding payment, receipt. Nah, ini adalah transaksi yang sudah dilakukan dengan pembayaran cash. Bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk pembayaran secara kredit, kita pilih modul yang bank. Kita bisa lihatnya dengan outstanding payment receipt. Nah, ini adalah total pembayaran yang dilakukan secara kredit. Bisa kita lihat di sini. Lalu di Odoo ini kita bisa melihat laporan rugi laba. Bisa kita lihat di sini untuk transaksi yang sudah kita lakukan, rugi labanya. Lalu di sini juga ada neraca. Ini juga bisa kita lihat di Odoo. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.